Welcome back to my channel bareng saya Agung Asapuye. Dan kali ini malam ini saya kedatangan tamu spesial nih. Dia itu brother, sahabat, terus salah satu orang yang tahu persis tentang kehidupan saya berabad-abad dari waktu sekolah sampai sekarang. Kita masih dalam satu frekuensi. Selamat malam Mas Dodi. Mungkin diperkenalkan dulu. Malam. Malam Mas Dodi. Ini sebenarnya pengennya santai, tapi ini orang nggak tahu nih lagi. Saya nggak kepingin sebenarnya beginian. Oh gitu. Nggak kepikir Kenapa juga. sih? Tadinya kita pikir, malah tadi sempat diajakin karaokean juga sama dia. Tapi saya pikir orang kita tuh ketemu quality time gitu. Lama nggak ketemu ya, namanya juga teman lama nggak ketemu kan harusnya kita quality time, waktu yang berkualitas lah, ngobrol kayak apa, sekarang sibuk apa gitu-gitu, rezekinya ke priwe gitu. Apa mau nambah bini gitu. Nah ini kan sama saja ngobrol, cuman kan dikenang. Nanti teman-teman tahu siapa di balik layar sebuah Agung Asapuye. Siapa orang-orang yang berkontribusi selama ini. Saya nggak ngerti apa-apa soal Asapuye. Agung Asapuye bukan Asapuyenya. Kalau Agung Asapuye saya juga nggak ngerti gitu. Yang saya tahu Agung Gimbal. Agung Gimbal, sekali jadi Agung Imut. Mas Dodi itu banyak banget sumpah. Banyak banget pelajaran yang saya dapatkan dari beliau ini. Sosok yang Berlebihan, kalau kayak begitu berlebihan. Bener, sosok cerdas, terus orangnya asik, humble. Banyak banget yang harus teman-teman tahu tentang Mas Dodi. Ini sebenarnya mau tolong kasih sesuatu untuk malam ini, Mas. Dan untuk teman-teman kita di luar sana. Terserah. Kalau yang dimaksud sama Mas Agung tadi itu berlebihan. Karena apa? Karena saya lahir dari orang susah gitu. Kenapa kita humble ya? Karena kita susah gitu. Karena kita orang nggak punya, maka kita wajib humble. Apa yang kita punya kalau bukan keceriaan yang kita punya gitu. Jadi kita menebar kebahagiaan ke halayak banyak. Modal kita tuh cuma itu doang. Tapi supaya itu, banyak teman gitu. Tapi itu salah satu yang banyak orang menganggap mereka itu tuan-tuan kecil, Bang. Dan kalau Anda merasa memang nggak punya apa-apa, sebenarnya di dunia ini semua orang nggak ada yang punya apa-apa. Karena semua milik Tuhan, jadi kita jangan mengaku-akui punya Tuhan gitu, punyanya Tuhan gitu. Jadi sebenarnya seperti itulah. Salah satunya ini udah mulai ini terbuka nih ya, bahwasanya kalau manusia mengakui punya segalanya ya nggak mungkin, karena semua titipan. Saya juga dalam perjalanan saya tanya-tanya pada orang-orang sukses, mereka nggak nyangka sampai sukses, mereka nggak nyangka sampai setitik itu gitu. Seperti itu. Apalagi ya sukses kalau menurut saya sih bukan satu hasil akhir. Sukses itu bukan sebuah finalisasi dari apa yang sudah kita kerjakan sehingga kita sukses. Itu definisi saya loh ya. Oh, definisi saya itu beda lagi. Kalau definisi dan interpretasi orang kan rupa-rupa nih ya, katanya kalau sukses itu adalah suatu pencapaian, kan bukan gitu. Kalau saya loh ya. Kalau saya sendiri sukses itu nggak bisa dinilai dari selembar kertas atau nominal. Iya sih, ya. Itu kan value lah ya. Iya. Nah, menurut saya sukses itu lebih ke sukses itu adalah bagian yang apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Oke, kesimpulannya untuk pencapaian sampai sedetik ini kita berjumpa, Mas. Kesimpulan dalam hidup Anda. Kesimpulan dalam hidup ya perjalanan loh, mungkin ada yang harus disaringkan, harus dipublikkan untuk ya mungkin motivasi anak-anak muda. Kalau kita ngutip kalimatnya Iwan Fals itu, Bang Iwan Fals ya. Musisi senior kita, hidupkan perjuangan itu. Perjuangan yang dimaksud kalau menurut God bless, hidup itu panggung sandiwara gitu. Yang dimaksud perjuangan menurut Mas Dodi Haryanto, kalau SH, kalau menurut saya hidup ini ya bagaimana kita menjalani garis Tuhan gitu, yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu. Tapi ya bagaimanapun
hidup itu adalah bagaimana menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Saat ini lo ngomong kayak gitu. Iya kan, harus ditakoni hidup ya kayak begitu, gitu. Hidup itu apa ya? Hidup kan menurut saya begitu. Menjalani apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa yang Larang dilarang Tuhan. Tuhan. Tidak hidup itu menunggu sholat Jumat, Mas. Senin sampai Kamis persiapan. Nah itu Sabtu, Minggu evaluasi. kejeron lah ngomongnya itu. Alright. Oke. Pokoknya banyak sebenarnya yang harus diceritakan, cuma takutnya nggak bijaksana aja ya, Mas. Cerita-cerita kita dalam berteman sebenarnya kita juga nggak sengaja Tuh berteman. sapa-sapa. Oh gitu. Kita cuma suka teki kan. Oh. Suka teki yang tumbuh di mana-mana gitu. Oh. Dan kita dua orang ini memang dianggap teman-teman kita itu orang-orang gila gitu. Orang-orang yang bikin onar. Kita selalu menyebut kita itu suka teki. Kenapa suka teki? Ya suka teki itu tumbuh di mana-mana gitu. Sekalipun sudah dibabat, sekalipun sudah dicabut, sekalipun sudah dibuang. Watun gitu. itu watun. Tukul maning ya gitu. Ya itulah kita gitu. Bukan apa-apa, nggak bernilai gitu. Dan aku bingung nih sampai kapan sih kita seperti ini ya? Iya sampai lulus gitu. Sampai lulus nih. Kita masih belajar sekarang ya. Sebenarnya naik turun Kita lagi naik sedikit, belajar, turun lagi. kita lagi belajar sekarang di Universitas Kehidupan. Lulus saya anak wis Di kelas apa? kayak gue. Di Universitas Kehidupan di kelas apa? Ya sekarang kita udah naik level. Oh. Kita udah punya anak gitu. Anak kita bentar lagi gede gitu. Bapak panggil om, sekarang nggak ada yang panggil mas ya? Iya, malah bahkan sudah dipanggil mbah gitu karena Mbak Yu kita, kakak kita udah punya cucu Oh, gitu. gitu. Ya, kayak gue lah. Dulu nggak nyangka juga, anak sekarang udah gede gitu. Anak sekarang udah yang sekarang kalau komunikasi WA-an sama anak, pah, kayaknya ki apik. Apa gue? Tinggalmu ya kalau Gadget, regane semene, gitu. Handphone regane semene. Ya sebenarnya kebaikan lagi Mas Jody, untuk hidup ini nggak boleh kita mengaku-ngaku kita punya segalanya karena semua titipan. Kedua, ya fase ini sebenarnya orang-orang yang saling seumur kita itu orang-orang ruwet yang saling menguatkan. Kita menganggap udah gede, tapi jiwa kita masih kecil. Ruwet yang Saling menguatkan. Iya, saling memotivasi gitu Mas. Ruwet yang Saling menguatkan. Angel, suka teki itu Mas. Itu. Hidup kita ribet. Tapi kita nyampe di posisi ini Mas. Sampai sekarang seribet-ribet kita katanya kita susah. Oleh bojo hilang, oleh bojo maning hilang maning. Ya, Ya itu titipan Mas. Jadi kita nggak pernah mau bilang kita udah punya bini gitu. Kita punya anak gitu. Harusnya yang punya Tuhan. Kita dititipin bini, kita dititipin anak gitu. Bijaknya seperti itu, kira-kira seperti itu. Karena kita juga nggak nyangka punya anak, lupa bikinnya kapan gitu kan, jadinya pas hari apa, malam apa. Punya bini juga sama, jadi ya kalau saya sendiri, Tuhan menguji hambanya melalui apa yang dia cintai. Mungkin kamu terlalu cinta sama keluarga jadi pasang surut, atau Anda terbawa mode artis. Jadi belum artis kalau belum merasakan kawin cerai katanya. Wanita menurut Mas Dodi itu gimana? Aja kesuwen krik ini. Wanita ya. Wanita kan jarane wong Jawa ke wanita ditata. Ditata. Dia adalah sisi person yang memang bagian dari kita. Kalau menurut ajaran agama kita, nggak tahu sih ini menurut ajaran agama yang lain. Kalau menurut ajaran agama kita, perempuan atau wanita ini bagian dari tulang rusuk kita, yang katanya tulangnya rapuh gitu, yang katanya bengkok, tapi harus kita lurusin sepelan mungkin. Gitu. Iya, kalau kasar patah soalnya ya. Iya, maksudnya ngomongin wong wadon.
Ya wong wadon ku ora ana sing salah sing lanang. Oh iya, karena nakoda rumah tangga di laki-laki Mas Bro. Ya tugas kita meluruskan dengan pelan. Ketika terjadi sesuatu sehingga dia Buang. tidak sesuai. Biar diambil anjing gitu kan. Goblok. Ya maksudku berarti salahnya ning lanange. Ya gue loh Kalau tulang kan kayak gitu loh. Orang bisa ngelurus. Kalau misalnya nggak lurus susah, buang biar dikejar anjing buat mainan anjing gitu. Bukan. Yonggol. Masa gitu. Loh, mainan anjing bukan tulang kan? Kalau berbuat jadi kayak gitu. Oke, wanita. Sekarang inti hidup udah nih, wanita udah. Apalagi kira-kira Bang? Ini salah satu tugas kita di dunia itu ya salah satunya adalah itu. Bagaimana bisa menuntun wanita. Kemana? Ke hotel terdekat. Ya ke jalan yang benar. Mau ke hotel terdekat. Oke, jalan bayi gitu ya. Mana kait jalan bayi tuh. Lo menonton di jalan apa? Yang jelas makanya Mas. Jalan kan banyak banget di kadang ada kursinya orang anak kepenak maning. Orang anak modal untuk kursi. Angel temen jagong. Aduh, makin hangat pembicaraan kita itu tadi tentang wanita. Anak, seberapa ngaruhnya? Kamu dulu kan petualang nih, jarang pulang ke rumah. Bisa Anak berapa mikir dibilang oblo. Anak orang bocah lali rumah. Anak nomaden. Iya loh, aku nganti nang adikku diarani nomaden. Ah, Mas Dodi mah nomaden. Pulang kalau lagi kere doang. Ya bener nyatane. Bulah. Ini kan anak ya titipan. Ini senang banget. Saya bingung nih, karena dia tuh wawasannya luas kan. Dan dia lagi saat ini lagi ada masalah gitu. Ada something trouble. Nah, aku bingung jadi makanya aku bener-bener nih saya akan abadikan momen ini biar jadi kenangan sepanjang masa ditonton anak cucu kita. Mbak, mumpung masih muda Mas, bentar lagi kita tua. 41 muda. Iya lumayan lah daripada 50. Gen Y ya? Iya kan. Bukan Gen Z ya? Oke Mas Rida. Pencapaian apa yang Anda sudah capai selama hidup Anda? Pencapaian yang sudah dicapai, saya punya anak, alhamdulillah. Ya. Sekarang jadi anak orang. Itu sebagai bukti bahwa kita manusia yang punya anak. Lu kayak gitu mengaku kayaknya kayak Tuhan kecil aja lu punya anak. Nggak dititipin ya, anak. maksudnya saya dititipi Tuhan gitu. Apa? Anak gitu. Cowok apa cewek, Bang? Cowok. Ya, harapan anak cowok Anda 13 tahun. Ini 13 tahun. Mungkin ini kan suatu saat akan ditonton sama anak Anda. Apa sih yang harus diinformasikan pada anak Anda? Banggakah punya bapak seperti kamu? Ayah. Ini bangga enggaknya kan di dia. Yang orang ngerti. Ada sesuatu yang harus disampaikan sama anak laki-laki Anda. Ya, walau bagaimanapun kita tidak satu rumah gitu ya. Tapi percayalah bahwa Papa selalu monitor kamu, terus kemudian Papa ya juga pengen punya waktu yang luang untuk kita main touring bareng, montoran, camping gitu, bercerita tentang cinta, kehidupan. Ya kehidupan susah apa senang? Ya apapun lah. Ya, tapi benar Mas Dodi ini banyak motivasi sebenarnya. Sekalipun cuma nggak tahu nih lagi. Sekalipun kita nggak tinggal bareng gitu ya. Suatu tapi saat percayalah bahwa sekalipun Papa itu nggak menemani tidur lelapmu gitu. Paling enggak Papa terus nggak tidur sama anak, tidur sama siapa? Ya kan dia sama emaknya. Oh iya. Ya, tapi percayalah bahwa dalam darah yang mengalir di tubuhmu itu ada keringat Papa ya. Itu Papa. Papa baik. Aku bangga punya Papa kayak Papa. Tahu bangga. Ya harapan kita. Ya harapannya ya. Penting kan kita sudah melakukan yang sebaik-baiknya semampu ya, kita. harapannya ya bangga. Iya. Nanti kalau Papa mati doain ya. Jangan lupa. Dosa Papa sedikit. Cuma banyak lupanya. Saya lebih ke ya kembali lagi ke
doa kita kepada Tuhan. Nah, Semoga anak kita menjadi anak yang saleh, amin. anak yang Tidak mempunyai kisah seperti kita juga ya, yang dia dia jauh lebih baik hidupnya. Gitu. Oke. Paling enggak bisa tahu lah warna-warna merah, putih, hitam, kuning gitu ya. Dia nggak buta warna kok. Memilih warna yang terbaik. Alhamdulillah sih nggak buta warna. Jadi ngerti warna putih, warna hitam. Mudah-mudahan ya jadi lebih cerdas dalam mengambil jalan hidupnya. Ya kayak kita kan, Mudah-mudahan dia nanti cerdas gitu. amin, dalam memilih Ya, apapun lah. apapun. Orang tua tuh cuma bisa mendoakan, mendukung, mensupport, membiayai. Kalau mampu. Ya wajib. Kadang kan kita nggak mampu. Nggak bisa begitu. Oh, gitu. Apa ya, konotasinya nggak begitu dong. Kalau anaknya menurut saya itu suatu hal yang wajib. Wong sikil gondas sikil, wong anu kepengen tuku sneaker be orang anak duit di anak-anak kena. Pamane nggo anak. Ya tugas sebagai seorang laki-laki. Kecuali nek dinas sosial lah ngerana ya. Sotako ngerana. Anu anak mau ngenteni anak. Orang anak jadi anak-anak kena. Siap. Jaket anggar payu betek dol nek orang anak duitnya nggo anak sing penting. Oke gitu. Pokoknya spesial lah ya. Anak itu tidak ada bekas anak lah ya dalam hidup gitu ya Bang ya. Dia lagi ngapa di situ jijik ngomong. Pencapaian yang belum dicapai. Pencapaian yang belum dicapai. Jadi bupati apa ya? Alhamdulillah amin. Karena kun payakun. Kalau lo berkehendak nggak ada yang bisa menghalangi. Jadi lurah ya ora bisa, mana jadi bupati. Kenapa nggak bisa jadi lurah, Mas? Hah? Kenapa nggak bisa jadi lurah? Kenapa nggak bisa jadi lurah? Ini orang kenapa nggak nang di? Tapi ini salah satu kamu menikmati itu Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Gitu. Tapi Ya, kun enggak. payakun. Katanya kayak gitu. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bukan ada di mana-mana. Di mana-mana ada Tuhan. Ya bisa jadi begitu. Mirip-mirip ya, di mana Tuhan ada di mana-mana, di mana-mana ada Tuhan. Di mana-mana Ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. di mana-mana. Walaupun satu tapi tahu kita sedang ngapain gitu ya Mas. Gitu Mas. Jadi saya juga mengambil keputusan saya close bahwa saya nggak punya apa-apa di dunia ini, hanya punya Tuhan. Jadi semua titipan dan ya, siap apapun. Kita kadang pengen diridhoi Tuhan, tapi kita nggak pernah ridho dengan keputusan Tuhan. Jadi aku sekarang lagi belajar di fase ya kita nggak punya apa-apa. Suatu saat kita akan ditinggalkan orang tua kita akan ditinggalkan anak. Bisa membahas apa, Bro? Orang ngerti. Nggak ada ketuhanan yang Maha Esa, Mas. Bahas gawean mumet. Jangan. Kita refreshing dengan obrolan ini yang akan diberikan. Kalau layak. Pencapaian yang belum dicapai. Umah urung lunas. Punya istri solehah. Umah urung lunas. Mudah-mudahan lunas, amin. Ya. Doain ya. Mobil belum lunas. Tanda-tandanya kontraktor. Motor udah. Belum beli tanah lagi, lah bang rumah belum lunas. Pencapaian lagi, pencapaian yang lagi dicari lagi. Bini. Lah bininya mana di Godolau kemarin. Iya. Singkat cerita nih. Kenapa Anda memutuskan hal yang luar biasa ini? Kenapa? Enggak. Ya nggak memutuskan, ini keputusan kita bersama. Keputusan kita berdua. Hal yang membuat kamu sakit bersama wanita itu yang bisa Enggak. sakit apanya? Enggak, ini kan bukan masalah sakit, bukan dan saling menyakiti ataupun saling apa. Ini bukan tentang saling menyakiti, ini saling mengerti kalau saya sih. Jadi nggak semua hubungan itu harus dipaksa. Nyong wis ngelakoni 5 tahun bersama, mengenal diri masing-masing, kemudian di pikiran kita bakal jadi tempat terakhir untuk berlabuh, nyatanya keadaan yang memaksa kita untuk berpisah. Bukanlah ego, tapi keharusan pisah yang jadi keputusan kita. Gitu. Iya.
Kami maksudnya ya. Mungkin Semoga kita dipertemukan dengan yang lebih baik lagi gitu. dan mungkin ada sesuatu untuk mantan-mantan bini lu, Bang. Ada sesuatu yang harus disampaikan, simple quote atau apalah. Terima kasih banyak untuk pelajaran berharga selama Iya, ini. ampun. Terus doa terbaik buat mantan-mantan gimana nih? Ya gue Miki. Kok seperti dinosaurus, pernah ada tapi sudah punah gitu. Ya enggak lah. Nah, Dinosaurus. Terus apa doa terbaik? doa terbaiknya tadi. Untuk istri, bukan untuk dirimu. Dirimu kan tadi doa untuk diri sendiri. Biar dapat ada Ya yang untuk terbaik. kita sama dia maksudnya, untuk aku sama dia. Biar kedepannya lebih Semoga mendapatkan yang jauh lebih baik lagi. Dan ucapan terima kasihnya, terima kasih sudah bersama. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Dan sama-sama kita sudah menorehkan apa ya, cerita di kehidupan masing-masing. Kayak gue tok sih. kangen nggak? Kangen ya pasti. Iya. Enggak, konteksnya kangen kayak mana dulu? Kangen. Ya, Kangen. Tapi alhamdulillah masih baik. Karena semua hubungan kan pasti ada baik dan buruknya. Ada yang kenangan baik, ada yang kenangan buruk. Kayak gitu kan. Kan bukan soal kenangan baik, kenangan buruk. Orang yang masih utuh rumah tangganya juga pasti punya kenangan buruk. Iya. Cuma tinggal bagaimana kesepakatan dan toleransinya masing-masing gitu. Kalau saya sama mantan ya lebih ke bukan ya tadi yang saya bilang bukan ego yang kemudian kita harus pisah enggak. Ini kita sudah pikir masak-masak gitu. Tadi nggak ada satupun orang yang pengen pisah ya, Bang. Ya enggak dong. Tapi memang harus itu cerita kayak Abang bilang tadi kan, panggung sandiwara ya. Ada peran-peran masing-masing dan ada skenarionya ya. Kalau kita mampu menghadapi semuanya, insya Allah kita Ya kan kalau nasib satu kaum itu kan tidak akan berubah kalau kaum itu Ya, sendiri yang merubahnya kan. dalam. Ya maksudnya nyong hidup kan juga sarana belajar juga gitu. Jadi mungkin misalnya nyong mongko oleh bojo maning gitu. Berarti sing wingi ora pas. Evaluasi ya buat Iya, evaluasi. berarti ngesok kudu lebih apik maning gitu. Jangan selingkuh, gitu. Jangan kasar gitu. Jangan kangkung. Yang paling utama saling jujur, terbuka. Ini kuncinya kan jarene kuwe wong rumah tangga kan. Cere gitu. Tapi kenyataannya memang sebagian yang berumah tangga kemudian memutuskan buat akhirnya mengakhiri hubungan, ya pasti salah satu poinnya tadi itu ada ketidakjujuran, ada ketidakterbukaan, kemudian ada juga bahwa mereka itu juga ternyata nggak setia gitu di sisi masing-masing. Mungkin ada juga kasar, hal-hal yang dianggap kasar sehingga melukai perasaan masing-masing gitu kan. Kasar itu kan definisinya juga macam-macam. Bisa kasar ngomong, bisa kasar perbuatan. Jadi KDRT bukan hanya fisik ya, tapi Katanya sih begitu. tapi apa ya namanya, mental juga ya. Kalau mau kasar gitu. Iya, Berarti KDRT psikis. Ya. iya KDRT psikis lah. Verbal gitu. Orang ngerti lah. Menikmati Bang. Siap. Hal apa sih yang membuat kamu bahagia, Bang, di dunia ini? Hal yang membuat bahagia. Ya. Benar-benar bahagia. Anak butuh apa? Kita Nurutin. bisa. Oh, Iya. itu pasti impian seorang suami, Iya. sebejat Anak pengen apapun ya. apa, anak butuh apa gitu. Kita bisa mengabulkan, Iya. bisa nurutin. Sepanjang itu yang baik loh maksudnya. Iya, betul. Hal apa yang paling kamu benci dalam hidup ini, Om? Hal yang paling aku benci, ya ora jujur. Orang jujur. Iya. Maksudnya? Ya kan kita sudah belah melewati itu lah. Nangarepe dhewe kayak ngapa nemburi selentam-selentem. Oh, itu toxic. Itu bukan toxic ya. Toxic ya? Iya, toxic. Nggak tahu lah. Toxic apa enggak. Udah mulai cinta. Ya mungkin dia punya alasan sendiri, kita nggak dilibatin dalam satu
kegiatan yang mau mereka kerjain mungkin gitu. Ini ada kata-kata Mas Dodi yang saya ingat nih. Kemarin baru ngomong gini. Di umur kita itu udah benar udah nggak cari cinta. Adanya teman hidup. Maksudnya gimana sih, jelasin? Ini bibir kamu yang ngomong loh. Jadi, kita cari-cari masih belum ketemu loh. Jadi kita nggak butuh cinta untuk umur sekian, tapi kita butuh teman hidup. Maksudnya gimana tuh? Kayaknya nggak gitu deh aku ngomongnya. Gitu Mas. Bicara cinta Nggak melulu cinta gitu. Bukan berarti nggak ada cinta. Cinta mah tetap ada. Cuman nggak melulu cinta. Karena fase kita itu adalah fase di mana kita itu menjalani hidup bersama gitu, menua bersama gitu. Nikmati sih orang bersama ya, gitu. Menua bersama. Iya gitu kan, definisi pasangan hidup kan begitu. Masa kita udah umur segini arep pacaran baik kayak bocah belasan? Ih nggak apa-apa kan? Ya orang apa-apa, orang anak single mas. Aduh. Seperti Pancasila yang kelima ya Bang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyung udah lurah, nyung orang ngurusin rakyat. Tapi kan ke peran serta Mas Bro, karena kita adalah salah satu warga negara yang baik, harus sumbangsi juga kepada negara, diantaranya kepada masyarakat. Kok sih mesti? Bisnis apa yang lagi ditekunin Mas? Masih berkutat di telekomunikasi. Telekomunikasi. 15 tahun Coba ditekuni. ceritain tentang bisnis Anda sedikit. Bisnis saya dodolan abab, MC, dodolan angin. model cocok Iya. di bidang telekomunikasi. Apa sih itu bentuknya? Jual beli harga diri atau jual beli harapan atau Nggak ada jual jual beli beli. janji? Bukan jual beli, jasa. Jasa apa ya? raharja. Jasa raharja kali ya. Oke. Pokoknya luar biasa. Pokoknya kalau kamu pengen lebih tahu, lebih gila lagi, lebih plong lagi, ini buat perdana. Saya udah pengen banget ngincar podcast, tapi ini memang nggak tahu ini. Kemarin sudah terrencana, terreng-reng, tapi kita nggak berjumpa dan ini nggak disengaja berjumpa. Berapa lama sih durasinya? Bebas. Kan bukan podcast orang-orang terkenal, kita bebas. Niat kita cuma mendokumentasikan berdua sebenarnya Bang. Bukan untuk edukasi masyarakat, bukan untuk kepentingan publik, bukan. Hanya untuk bahwa kita berteman aja gitu loh, bersaudara. Yang Gitu. tahu orang rumah saya berteman ngerokok. Bersaudara bareng. Ya bersaudara lah. Ya maksudnya seperti itu. Iya. Jadi suatu saat misalnya aku kangen Mas sama Agung kamu. sehat keluarga. Alhamdulillah. Stabil. Masih di dinas. Masih. Aduh. Seperti itu. Quote hari ini, Bang. Apa sih lah nyong anu masih mikiri pegawaian baik. Gitu. Nah itu quote hari ini. Aku masih mikirin pegawaian baik. Iya. Hingga sampai kita mencapai klimaks. Entah yang penting kita usaha, hasilnya entah seperti apa, yang penting ya gue manut. Aku manut dalane Gusti. Kayak gitu ya. Oke, sekian pembahasan kita yang nggak penting. Tapi bagi saya sangat penting karena sangat berharga, karena momen-momen saya sama beliau itu jarang. Kita zaman dulu tuh nggak ada semacam ini. Jadi momennya cuma terkenang, kalaupun saya ceritain sama kalian juga nggak percaya, sampai kita ngerubuhin motor di alun-alun ya. Kita rindu. Motor Kalau aku rindu, kamu tapi bukan padamu. Kamu bertempur dengan teman gitu kan. Aku rindu, bukan padamu. Asik nih, asik nih. Terus kan, cakep. Aku rindu pada diriku yang dulu selalu baik-baik saja. Siki kerasa apa-apa terasa lo maksudnya. Bukannya makin tua makin dewasa gitu, makin tua makin apa-apa dirasa. Makin Darah ngawak, masuk angin, sakit kepala, pegelinu, orang tuh duit. Ya seperti lagunya Iwan Fals itu. Patua, dengarlah. Bulan. Encok pekelinu dan gitu.
Oke, sekian dulu dari obrolan kita. Ya kalau nyesel lihat kita ya pokoknya Jangan di like. jangan di like, Iya. jangan dikomentari. Kita nggak butuh itu. Butuhnya doa dari kalian biar Oh, iya. Mas Dodi itu kedepannya makin baik, dapat jodoh yang baik. Sebenarnya jodohnya kemarin lucu banget. Gue udah punya rumah, katakan dia. Gue udah punya mobil, punya motor. Terus saya itu cowok, saya itu besi. Punya moge. Iya, besi itu kuat, gitu kan. Terus kenapa dia curhat sama saya telepon ke aku? Nah, Karena besinya karatan. ya nggak punya. Oh, itu boco. Oke, akhirnya saya gue nggak punya dan Mas Dodi Haryanto yang luar biasa, terima kasih dan mudah-mudahan ada baiknya lah. Seperti ikan, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil dagingnya dan buang tulangnya. Dan bila mana dalam ucapan kita ada salah-salah kata, ada salah-salah ucap, ya nyatanya kita amatiran, bukan artis-artis yang luar biasa. Ini hanya dokumentasi pribadi, buat mengenang, buat ngobrol, buat dikenang anak cucu kita bahwa kita itu saudara. Begitu. Cucu kita, anak kita kalau nggak ada tayangan seperti ini pasti nggak gitu. Kayak nggak percaya gitulah mungkin di depannya karena dia nggak mengalami. Tapi dengan tayangan ini mudah-mudahan anak-anak kita kelak jadi saudara juga, Pak. Amin. Temu, dia saling menolong, saling membantu bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita juga akan dipertemukan kelak seperti itu. Akhirnya, bye-bye. Dah.